Halo sahabat Emergency, bersama saya Dr. Amelia bertemu kembali di podcast Di Hati episode 2 bersempena dengan Hari Donor Darah tahun 2024 yang tahun ini jatuh pada tanggal 14 Juni 2024. Di Hati podcast diskusi sehat Emergency akan mengangkat tema mengenai donor darah. Untuk itu sudah bergabung bersama kita Kak Isna Kusuma AMDKes, koordinator Bank Darah Emergency. Selamat pagi Kak Isna, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi dok, alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah. Langsung aja ya Kak Isna. Jadi terkait Hari Donor Darah ini, sebenarnya kita itu mulai ada donor darah, mulai tahu nih bisa mendonorkan darah itu ceritanya gimana, sejarahnya seperti apa, boleh dijelaskan? Oh iya, jadi untuk sejarahnya donor darah itu sendiri, ide dari donor darah itu tercetus di abad 16. Di abad itu ada seorang dokter yang mencoba untuk melakukan donor antara hewan dengan hewan dan dilakukan berhasil waktu itu. Kemudian dicobalah dari donor hewan ke manusia. Donor pertama berhasil, donor kedua tidak berhasil, dan di donor ketiga ini akhirnya meninggal. Dan setelah itu di abad 18 itu mulai dihentikan praktek ini karena berbahaya. Karena kenapa malah terjadi kematian gitu. Terus mulai lagi di tahun 19 di abad 19 awal itu mulai ditemukan golongan darah oleh Carl Stenleiner. Waktu itu ditemukan golongan darah ABO sehingga ditemukan penyebab. Oh, ternyata yang membuat kematian ini bukan karena darah itu berbahaya, tapi karena ada golongan darah yang membuat reaksi transfusi sehingga bisa menyebabkan kematian. Jadi teknologi dimulai sejak saat itu. Di 7 tahun kemudian mulai ditemukan golongan darah resus juga, dan di situ mulailah dilakukan pemeriksaan. Sebelum donor darah itu dilakukan pemeriksaan yang namanya cross matching. Jadi pemeriksaan antara darah donor dengan darah resipien sebelum ditransfusi, dan di situ mulai terlihat ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Yang tidak cocok nanti tidak bisa kita transfusikan, yang cocok itu kita transfusikan, dan alhamdulillah aman sampai sekarang teknologi berkembang. Ya. Jadi semakin memang ilmu itu perlu perkembangan ya dulu ya. Jadi awalnya dari hewan ya, hewan ke manusia dibantu berkembangnya ilmu golongan darah, ABO, ada resus, jadi semakin sampai saat sekarang lebih aman. Betul. Untuk donor darah sendiri kayak prosesnya kan ada anggapan di masyarakat, wah prosesnya itu sakit, prosesnya lama, jadi pada takut tuh untuk mendonorkan darah. Sebenarnya sakit nggak sih Kak kalau kita donor darah? Kalau sakit itu sebenarnya relatif ya, karena yang namanya kita ditusuk dengan jarum perlukaan itu kan pasti ada nyerinya sedikit. Cuma untuk proses donor itu tidak akan selama proses itu sakit, hanya waktu pas dilukai pakai jarum itu sakit, tapi juga tidak sakit sekali juga tidak, karena ya sama seperti disuntik kan ya dok ya. Jadi biasa aja ya sebenarnya, dan hanya di awalnya saja ternyata, hanya saat pertama kalinya aja ya. Betul. Jadi jangan takut untuk mendonorkan darah. Terus juga sering ya mungkin lewat di media sosial ajakan nih, ayo mendonorkan darah. Sebenarnya kita jika mendonorkan darah itu manfaatnya apa aja? Iya. Jadi untuk donor darah itu manfaatnya banyak ya. Ada yang manfaat secara psikologis, ada manfaat yang tubuh kita sebagai pendonor, ada manfaatnya untuk pasiennya. Kalau untuk kita sebagai pendonor, manfaat psikologisnya kita jadi lebih bahagia karena kita menolong orang nih. Kita bersedekah sesuatu hal yang berasal dari diri kita sendiri dengan darah yang cuma bisa diproduksi ya dari manusia kita sendiri. Terus kemudian untuk tubuh kita apa sebagai pendonor ini
kita itu setiap mendonorkan darah itu di PMI itu akan diperiksa yang namanya screening antibody HIV, hepatitis B, hepatitis C dengan sifilis. Dari situ kan kita secara periodik, kalau kita donor secara reguler itu kita bisa lakukan pengecekan kesehatan gratis. Kemudian juga di situ sebelum donor juga kita dicek HB-nya, kadar hemoglobin, kemudian tes kesehatan dengan dokter, dan di situ juga ada pengecekan tensi. Gitu. Jadi sekalian kita mendonor darah itu kita tidak hanya memberikan darah aja nih, tapi juga melalui prosedur pemeriksaan kesehatan yang secara cuma-cuma kayak sudah terpaketkan nih. Memberikan darah juga dapat pemeriksaan tensi, pemeriksaan kesehatan HB. Bisa ketahuan nih ya berarti ya kayak anemia atau enggak ya. Bisa juga kita dapat screening penyakit-penyakit yang ada di darah, penyakit-penyakit virus, hepatitis ataupun HIV. Jadi untuk kalau seperti ini kan manfaatnya banyak ya Kak. Tapi apakah kita sebagai sebagai pendonor perlu mempersiapkan sesuatu nih? Misal saya mau donor darah nih besok gitu ya Kak ya. Saya perlu persiapan khusus nggak? Kalau untuk persiapan donor yang penting adalah istirahat cukup sebelum donor. Sehari sebelumnya jangan aktivitas yang berat. Kemudian tidur yang cukup. Sebelum donor harus makan dulu, tapi tidak langsung donor setelah makan. Jadi ditunggu sekitar 1 jam. Kemudian minumnya juga harus cukup karena nanti yang akan dikeluarkan adalah cairan darah ya. Jadi cairan yang masuk juga harus sesuai dengan yang keluar. Gitu. Jadi kita istirahat yang cukup ya Kak ya. 1 jam sebelum donor tidak makan dulu, terakhir makan 1 jam sebelum melakukan donor darah. Dan juga tidak boleh minum obat 3 hari sebelum donor. Jangan minum. Kalau lagi konsumsi obat minimal 3 hari sebelum mulai donor darah itu berhenti. Terakhir minum obatnya. Obat antibiotik, terus obat demam, obat anti nyeri itu tidak boleh. Kemudian orang-orang yang sedang sakit kayak seperti infeksi saluran napas itu juga belum boleh, Dok. Terus untuk pasien-pasien yang punya diabetes, kolesterol, itu juga sebaiknya jangan donor dulu. Tapi tenang aja, kalau umpamanya itu kan pasti dicekin dulu ya. Ketemu dokter dulu. Nanti dokternya akan memastikan kita layak atau tidak untuk mendonorkan darah ya. Jadi kalau kita mau donor darah itu kan misalkan saya mau donor darah nih, itu prosedurnya seperti apa sih Kak? Lama nggak ya kira-kira? Enggak lama, jadi nanti dari mulai di depan itu akan dilakukan registrasi donor biasanya. Registrasi donor, kemudian donor mengisi kuesioner donor. Di situ ada data diri, termasuk di situ juga riwayat kesehatan donornya. Dari mulai dia riwayat vaksinasi, kemudian tato, kemudian pernah sakit apa, nanti di situ akan di screening. Kemudian nanti akan dilakukan wawancara oleh dokter. Di situ juga dilakukan pemeriksaan kesehatan tensi darah dan HB, termasuk golongan darah juga nanti dicek di sana. Gitu. Nanti setelah memenuhi syarat semuanya, boleh donor, dilakukanlah pengambilan darah itu. Nanti di bagian pengambilan darah paling waktunya hanya sekitar 15 menit tuh. Terus setelah selesai donornya istirahat, kemudian nanti diberikan servis donor, biasanya bingkisan donor. Dapat hadiah nih biasanya ya, habis donor darah dapat bingkisan ya buat menyemangati setelah donor darah. Oke. Untuk yang mau mendonorkan darah ini kan Pak, sebenarnya kalau bagi kita tadi sebagai pendonor itu manfaatnya banyak ya. Untuk yang menerima itu sebenarnya kita memberikan darah untuk siapa sih yang membutuhkan? Iya, itu untuk pasien-pasien yang kekurangan darah. Anemia, seperti pasien-pasien yang kecelakaan atau operasi yang akan kehilangan banyak darah. Kemudian untuk ibu melahirkan yang juga biasanya perdarahan juga, itu kalau misalnya mereka harus segera mendapatkan darah itu dengan
Transfusi diberikan transfusi darah. Jadi manfaatnya bisa menolong sesama, itu nyata sekali ya. Nyata Kita sekali. memberikan untuk ibu-ibu yang melahirkan, memberikan untuk pasien yang mau operasi atau juga mau habis kecelakaan ya mungkin ya Iya, Kak ya. betul sekali. Oke. Untuk donor darah sendiri ada larangan nggak ya Kak sebelum dan sesudah kita melakukan donor darah? Oh ya, kalau sebelum donor, yaitu tidak boleh minum obat-obatan dulu. Kalau suplemen masih boleh, tapi tidak boleh obat-obatan. Kemudian harus dengan keadaan sehat. Setelah donor itu juga harus dicukupi cairannya. Jadi harus minum yang banyak dan tidak boleh beraktivitas terlalu berat. Jadi sebelum dan sesudah donor Iya. kita harus istirahat yang cukup, Iya, betul minumnya yang sekali. cukup ya Kak? Iya. Oke. Kalau untuk usia ada batasan tertentu nggak yang bisa atau boleh mendonorkan darah? Kalau usia itu wajib harus dewasa, jadi harus punya KTP usia 17 tahun dan maksimalnya itu 60 tahun. 60 tahun. Iya. Kalau untuk perempuan, ibu-ibu apakah ada catatan khusus nih untuk yang mau donor darah? Iya, untuk ibu-ibu, untuk para perempuan nih, kalau mau donor itu jangan pas keadaan haid. Dan tidak boleh juga donor waktu pas menyusui atau sedang hamil. Nah, kalau mau mendonorkan darah itu paling nggak 1 minggu sebelum haid atau 1 minggu setelah haid. Jadi diperhatikan nih siklusnya ya ibu-ibu, teteh-teteh. Jadi jangan saat lagi haid Iya. kita mendonorkan darah, tapi itu sudah tercantum dalam kuesioner ya. Iya. Nah, jadi pasti diperhatikan juga oleh dokter dan petugas donor darahnya. Iya. Oke, sudah selain kita lagi ini, kita juga lagi live nih di TikTok. Di TikTok apakah ada yang bertanya? Oke, baik Kak, terima kasih Kak Isna sudah memberikan insight yang menarik buat penonton podcast Di Hati episode 2. Sampailah kita di penghujung podcast ini. Kita tutup dengan pantun ya Kak Isna. Baik. Burung darah, burung cendrawasih. Cakep. Cakep, cari dulu di Papua. Cukup sekian podcast Di Hati, semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.